Bayangkan, kamu sedang mengetik satu baris perintah sederhana. Select from users. Lalu tekan enter. Dalam sepersekian detik, ribuan data muncul. Cepat, bersih, dan tak terlihat berbahaya. Tapi, tahukah kamu, saat query itu dijalankan, di suatu tempat, server raksasa bekerja, CPU berputar, kipas pendingin menyala, listrik mengalir, dan sedikit demi sedikit emisi karbon dilepaskan ke atmosfer. Halo, nama saya Aurora Ilmanufia dan di video pembelajaran kali ini kita akan menelusuri sisi tersembunyi dari dunia basis data. Bagaimana aktivitas digital sederhana dapat meninggalkan jejak karbon di dunia nyata. Kita hidup di era data, di mana setiap foto yang diunggah, setiap transaksi di e-commerce, dan setiap sensor IoT, semuanya menghasilkan data yang akhirnya disimpan di sistem basis data. Data yang disimpan itu tidak menguap begitu saja. Ia menempati ruang fisik di pusat data atau data center, dan pusat data membutuhkan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Menurut International Energy Agency, pusat data di seluruh dunia menggunakan sekitar 1 hingga 1,5% dari total listrik global. Bahkan, laporan Greenpeace menyebutkan bahwa jika internet adalah sebuah negara, ia akan menjadi penghasil emisi karbon terbesar ke-6 di dunia. Artinya, semakin banyak data yang kita hasilkan dan semakin banyak proses yang dikerjakan, maka semakin besar pula jejak karbon digital kita. Basis data yang dulu hanya kita pandang sebagai urusan teknis, kini menjadi bagian dari persoalan lingkungan global. Pertanyaannya, bisakah kita membuat sistem basis data yang lebih hijau dan lebih efisien? Untuk memahami konsep ini, kita perlu melihat dari sisi ilmiah. Ada 3 teori penting yang mendasari gagasan database hijau. Pertama, jejak karbon digital. Ini adalah total emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas komputasi, mulai dari daya server, sistem pendingin, hingga transmisi data. Setiap kali kita menjalankan query, CPU harus bekerja, RAM aktif, dan storage berputar. Semua itu membutuhkan energi listrik. Dan listrik itu pada banyak wilayah masih bersumber dari bahan bakar fosil. Kedua, teori efisiensi komputasi. Setiap operasi logis yang dilakukan komputer memiliki biaya energi tertentu. Semakin rumit query, misalnya melibatkan banyak join atau tanpa indeks, maka semakin besar pula energi yang dipakai oleh CPU. Itulah sebabnya mengapa optimasi query tidak hanya mempercepat waktu respon, tapi juga dapat mengurangi konsumsi daya. Ketiga, desain data berkelanjutan atau sustainable data design. Desain basis data yang buruk menghasilkan redundansi, data duplikat, dan transaksi yang tidak efisien. Hasilnya, lebih banyak ruang penyimpanan, lebih banyak energi, dan tentu lebih banyak emisi. Jadi, prinsip normalisasi yang dulu kita pelajari ternyata juga berperan dalam menjaga keberlanjutan digital. Setelah memahami dasar ilmiahnya, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang lebih praktis. Bagaimana semua teori itu diwujudkan dalam dunia nyata? Apa saja teknologi yang membuat sebuah database bisa benar-benar disebut ramah lingkungan? Inilah beberapa inovasi yang sedang membentuk wajah baru Green Database di era modern. Pertama, data center berbasis energi terbarukan. Pusat data tradisional dikenal sebagai pemakan energi yang luar biasa besar. Karena itu, perusahaan besar seperti Google Cloud, Amazon Web Services, dan Microsoft Azure kini beralih ke sumber energi bersih, yakni tenaga surya, angin, dan hidro. Google misalnya memperkenalkan Carbon Intelligent Computing Platform
sebuah sistem cerdas yang mampu menjadwalkan ulang beban kerja database. Jadi, proses komputasi berat akan dijalankan saat pasokan energi bersih sedang tinggi atau dialihkan ke lokasi yang lebih ramah karbon. Dengan strategi ini, konsumsi energi tak hanya efisien, tapi juga selaras dengan ritme energi hijau di bumi. Kedua, virtualisasi dan cloud efisiensi. Daripada menyalakan banyak server fisik yang masing-masing boros daya, teknologi seperti containerization dan virtual machine memungkinkan satu server menjalankan banyak basis data virtual sekaligus. Ibaratnya satu rumah besar dengan banyak kamar. Setiap kamar bisa berfungsi penuh tanpa perlu membangun rumah baru. Pendekatan ini menekan konsumsi energi hingga 40%, sekaligus mengurangi kebutuhan pendinginan yang tentunya menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di pusat data. Ketiga, Dynamic Power Management. Beberapa sistem database modern kini dilengkapi fitur manajemen daya otomatis. Saat beban query rendah, sistem menurunkan frekuensi CPU melalui mekanisme Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Ketika beban meningkat, frekuensinya dinaikkan kembali. Dengan cara ini, daya tidak terus-menerus tersedot di saat tidak diperlukan, sehingga sistem menjadi lebih adaptif, efisien, dan hemat tanpa mengorbankan kinerja. Keempat, Green Query Optimization Tools. Ini mungkin yang paling menarik secara konseptual. Para peneliti sedang mengembangkan algoritma yang disebut Green Query Optimizer, atau algoritma yang tidak hanya mengejar kecepatan eksekusi, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi energi. Bayangkan, ketika sebuah database harus memilih antara dua rencana eksekusi, satu yang lebih cepat dan satu yang lebih hemat energi. Dengan pendekatan ini, sistem bisa memilih jalan tengah, mana yang paling efisien untuk bumi. Teori memang penting, tapi yang paling menarik adalah saat semua ide itu benar-benar dicoba di dunia nyata. Dan ternyata, Green Database bukan sekadar wacana. Contohnya, terdapat sebuah perusahaan e-commerce besar di Asia Tenggara pernah melakukan eksperimen. Mereka mengaudit query-query yang berjalan di server basis datanya. Ternyata, hampir 25% query bersifat berulang atau dijalankan terus-menerus tanpa hasil yang signifikan. Setelah dioptimasi dengan membuat materialized views dan menambahkan indeks, waktu eksekusi berkurang 40% dan konsumsi energi CPU turun hingga 30%. Contoh lain datang dari kampus di Eropa yang mengembangkan Green PostgreSQL Extension. Ekstensi ini mencatat energi cost tiap query dan memberikan rekomendasi query yang lebih ramah energi. Hasilnya, sistem akademik kampus itu mampu menurunkan konsumsi listrik server hingga 18%. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa di balik query yang kita jalankan tersembunyi biaya energi dan dampak lingkungan yang nyata. Dunia basis data modern menuntut kita untuk tidak hanya berpikir cepat dan efisien, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis. Menulis query yang optimal dan mendukung teknologi cloud yang berkelanjutan, kita sedang berkontribusi pada masa depan digital yang lebih hijau dan lebih baik. Karena di era data ini, pengetahuan bukan hanya kekuatan, tetapi juga tanggung jawab.